Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mareta, sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan review artikel pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas artikel yang berjudul Carbon Emission and Firms Value Evidence from Europe, yang akan dibawakan oleh Mas Zain Ahmad Nuryadin, selaku Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Kepada Mas Zain, dipersilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Perkenalkan kembali, saya Zayan, saya juga asisten riset di CSKS. Mungkin saya izin share screen dulu ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Carbon Emission and Firm Value, dan ini evidence dari Eropa. Ini karyanya Perdichizzi et al. Di tahun 2024 di jurnal top tier yaitu Energy Economy. Nah, mungkin ini judulnya terlihat biasa saja, tapi ayo kita coba review apa sebenarnya yang diteliti oleh Perdichizzi et al. Ini. Oke, sebelumnya tadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah melihat bahwa judul dari eh, penelitian ini adalah karbon emisi dan firm value atau nilai perusahaan, yang dimana berarti variabel atau key variabel dari penelitian ini adalah dua hal tersebut, di mana hal ini dilatar belakangi riset-riset tentang karbon emisi. Ini cenderung ya kita pasti melihat bahwa adanya fenomena-fenomena kekhawatiran global terhadap iklim, di mana perubahan iklim ini bisa menjadi concern bagi baik itu stakeholder, baik stakeholdernya dari pihak manapun, dari pihak masyarakat, dari pihak pemerintah, juga dari shareholder seperti itu. Yang dimana nanti akan membuat perusahaan-perusahaan terdorong untuk melakukan yang namanya mitigasi resiko atas perubahan iklim tersebut. Maka dari itu pastinya ada konsekuensi bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki polusi tinggi. Konsekuensi yang tinggi ini kan akan menimbulkan yang namanya resiko, yang dimana salah satunya di dalam jurnal atau artikel ini dia menyebut adanya kemungkinan akan ada intervensi peraturan baru. Nah, jadi memungkinkan apalagi kalau di Eropa pasti ada perkembangan regulasi-regulasi yang sangat ketat di masing-masing negara, di mana kemungkinan regulasi itu akan membuat mungkin pelaporan akan lebih harus terbuka, atau ada pengukuran lain untuk emisi karbon yang menyebabkan nanti terjadinya entah peningkatan risiko oleh perusahaan, apalagi kalau perusahaannya berpolusi tinggi. Resiko-resiko tadi kan berarti ada juga misalkan biaya-biaya mitigasi, biaya-biaya antisipasi, biaya-biaya perbaikan, biaya-biaya atau investasi atau pembiayaan green finance yang lain yang nanti akan menimbulkan biaya-biaya lebih untuk perusahaan. Yang dimana peneliti ini menemukan dua hal yang sebenarnya literatur sebelum itu tidak dipertimbangkan. Dua hal ini, yang pertama mengenai emisi karbon itu dapat mempengaruhi nilai pasar dengan memoderasi relevansi dari informasi laba akuntansi. Yang kedua, nah ini juga saya garis bawahi, meskipun data emisi yang dilaporkan itu berdasarkan protokol GRK atau gas rumah kaca, atau kita biasa menyebutnya greenhouse gas juga, itu diukur dalam ton setara CO2 atau CO2 equivalent. Ya mungkin terdapat hasil berbeda dari berbagai jenis emisi, di mana kan ekuivalen dari CO2 kan ada banyak selain CO2. Nah, mungkin di dalam penelitian ini pun juga menyebut di dalam footnote-nya gitu, bahwa terms tertentu seperti penyebutan CO2 atau carbon footprint itu diartikan atau diasumsikan sebagai GRK atau greenhouse gas, yang dimana itu dilihat dari ekuivalen CO2 dan ekuivalen seperti itu. Itu untuk konteks term saja biar
Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mengerti bahwa yang dibahas ini bukan cuma CO2, tapi gas rumah kaca seperti itu. Oke, itu yang akan saya highlight dari introduction. Kita langsung saja menuju bagaimana sih sebenarnya hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti ini. Nah, jadi peneliti ini menggunakan yang namanya Natural Resources Based View atau disingkat NRBV teori. Jadi sebenarnya ini adalah turunan, saya lupa tahunnya berapa, saya rasa ini tahun 1995. Jadi ini turunan dari teori RBV dan atau Resources Based View. Bedanya, sebenarnya kedua teori ini memiliki karakteristik atau definisi yang sama, cuman di dalam konteks yang berbeda saja. Di mana sama-sama mengasumsikan sebuah perusahaan itu akan mendapatkan atau memiliki keuntungan atau keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya yang langka, berharga, dan juga unik. Nah, bedanya kalau kita berkonteks di Natural Resources Based View atau NRBV, itu adalah konteksnya di mana perusahaan itu memiliki kompetensi yang dapat memitigasi masalah lingkungan, masalah lingkungan, atau memiliki knowledge tentang lingkungan seperti itu, akan meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Makanya dia menggunakan teori ini untuk menggambarkan bagaimana sih relation atau hubungan antara karbon emisi ini tadi dengan firm value, yang dimana value itu bisa dilihat dari hasil keunggulan kompetitif yang perusahaan punya. Oke, jadi di sini ada 4 hipotesis sebenarnya. Sebelum nanti dipecah untuk berbagai tes dan model, jadi ada 4 hipotesis utama. Yang pertama itu mengenai hubungan negatif antara intensitas emisi karbon, yaitu di sini untuk konteksnya emisi karbon ini diukur menggunakan intensitas emisi karbon yang dimana dibagi dengan net income atau pendapatan kalau dari definisi operasional, dan juga kepada hubungannya dengan nilai pasar perusahaan, nilai pasar saham perusahaan-perusahaan terdaftar di Eropa. Jadi asumsi pertama ini memang jelas ya, untuk semakin tinggi emisi karbon yang dimiliki perusahaan, itu akan menunjukkan semakin berisiko perusahaan. Yang di mana nanti respon pasar pastinya mungkin akan menilai bahwa nilai pasar akan semakin menurun ketika emisinya semakin tinggi seperti itu. Untuk hipotesis pertama mungkin jelas ya. Kita elaborasi lagi di hipotesis kedua. Jadi di hipotesis kedua ini intensitas emisi karbon itu dia diduga dapat memoderasi hubungan negatif antara relevansi pendapatan saya sebutkan tadi, jadi pendapatan terhadap nilai pasar. Asumsinya, kita tahu kalau earnings atau informasi laba atau kita bisa bilang earning atau pendapatan itu pasti mempengaruhi nilai pasar. Tapi apakah intensitas karbon ini dapat memoderasi? Jadi kita interaksikan pendapatan perusahaan dengan emisi karbon, dan kita lihat apakah ini bisa mengurangi atau memoderasi secara negatif di antara hubungan kedua variabel tersebut. Itu untuk hipotesis kedua. Nah, hipotesis ketiga itu berbicara tentang, oke, sebelum kita ke sana, kita tahu kalau GHG atau GRK itu memiliki skup yang bermacam-macam. Kita sebut ada skup 1, skup 2, dan skup 3. Atau kalau bahasa Indonesia, skup cakupan 1, cakupan 2, dan cakupan 3. Nah, masing-masing cakupan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa bilang kalau cakupan 1 adalah direct, yang memang diproduksi karbon-karbon, polusi-polusi yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri, seperti dari pabrik atau dari kendaraan yang ada di perusahaan, kendaraan di pabrik. Nah, sedangkan untuk cakupan 2 dan cakupan 3 adalah karbon indirect ya, yang tidak langsung. Memang untuk yang cakupan 2 memang agak masih tidak langsung tapi masih berhubungan, seperti misalkan kita pembelian listrik, pembelian penghangat, pendingin, mesin penghangat, dan lain-lain. Sedangkan yang cakupan 3 ini adalah indirect yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Jadi bisa saja ini terjadi ketika kita membeli membeli pasokan persediaan. Nah, selama pasokan persediaan kan ada distribusi, transportasi, dan lain. Dan juga ketika kita melakukan penjualan kan juga melakukan distribusi, pemasaran, dan lain-lain. Nah, itu akan menimbulkan karbon juga. Itulah cakupan 3. Tapi di penelitian ini mereka mengasumsikan bahwa cakupan 1 tuh informasinya jauh lebih relevan di antara
cakupan 2 dan 3 menggunakan model yang sama dengan hipotesis 1 dan hipotesis 2. Oke, nanti kita akan lanjut ke analisis untuk pembahasan lebih detail ya. Nah, yang keempat ini yang mungkin saya bilang sebagai keunikan ya. Jadi dia itu mengasumsikan adanya negara-negara di Eropa itu yang institusi formal dan informal itu kuat. Jadi semakin institusi formal dan informal itu kuat, maka identitas emisi karbon itu semakin relevan dan juga memoderasi hubungan antara pendapatan earnings perusahaan dan juga firm value. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu diperhatikan, saya perlu memperjelas dulu termsnya untuk institusi atau formal institutions atau informal institution. Untuk formal institution itu bentuknya seperti regulasi, peraturan, atau yang tertulis di dalam negara yang mendukung, yang mungkin mengatur tentang mungkin tentang karbon, tentang pelaporan pelaporan keuangan itu kan bentuknya formal. Nah, sedangkan yang informal itu bisa berupa norma-norma yang berlaku mungkin itu di masyarakat atau persepsi-persepsi stakeholder, shareholder terhadap perusahaan. Yang dimana ini kan sifatnya tidak tertulis begitu. Nah, di sini peneliti ini ingin membedakan seperti itu antara institusi formal yang kuat dan informal yang kuat itu mungkin cenderung intensitas emisi karbonnya lebih relevan juga seperti itu. Oke, lanjut. Saya lanjutkan ke metodologi. Oke, di bagian metodologi ada dua model yang dipakai. Model pertama dan model kedua ini perbedaannya hanya di moderasi saja. Jadi di model kedua dia menginteraksikan earnings tadi dengan carbon emission. Sisanya kontrol dan juga fixed effect. Jadi ada year dan firm fixed effect dan juga error. Jadi sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan terdaftar di Eropa yang di mana informasi emisi CO2-nya tersedia di Refinitiv Econ selama periode 2008 dan 2022. Sekitar berapa tahun itu ya? Sekitar lebih dari 10 tahun. Oke. Nah, saya next saja. Oke, ini definisi variabel. Jadi ada berbagai macam variabel yang digunakan. Tadi seperti yang saya bilang, di sini juga ada CO2 yang diukur dengan sesuai skopnya untuk membuktikan bahwa CO1 ini, CO2 skop 1 ini lebih relevan dibandingkan keduanya. Di sini juga untuk CO2 narrow ini atau CO2 emission narrow, ini sebenarnya peneliti juga mengasumsikan bahwa mereka mempersempit lagi, makanya dibilang disebut narrow. Jadi dipersempit lagi menjadi skop 1 dan skop 2 di mana itu adalah mungkin itu adalah informasi yang sepertinya kalau saya pernah baca itu juga di GHG protokol juga mewajibkan kedua skop ini untuk disediakan diutamakan untuk dilaporkan seperti itu. Sedangkan skop 3 kan kita bisa melihat kalau itu hal yang uncontrollable oleh perusahaan. Maka penelitian ini mengasumsikan variabel baru yaitu CO2 emission narrow di mana itu di dalamnya ada skop 1 dan 2 saja. Itu. Mungkin kalau untuk variabel kontrol ini seperti biasanya, dummy jika rugi, level diperlukan standar, intangible menggunakan eh, intangible value yang dibagi total aset, lalu board size jumlah dari board member, board independen, dan berapa persen board independen di dalam board seperti itu dan juga government score. Oke, saya lanjutkan langsung ke hasil ya. Hasil. Jadi di sini hasil untuk H1 dan H2. Nah, di sini ada yang menarik dari hasilnya sebenarnya. Ketika dia mengukur CO2 emission itu dengan total dari skop 1 hingga skop 3, ternyata tidak ditemukan yang namanya pengaruhnya. Pengaruh terhadap market to book value. Di mana market to book value ini untuk mengukur firm value. Nah, di ketika itu dipersempit menjadi CO2 total narrow, yang dimana isinya skop 1 dan skop 2 itu ternyata memiliki pengaruh. Begitu pula untuk moderasinya. Moderasi dari CO2 skop 1 dan 2 itu dapat mempengaruhi hubungan earning dan NTB atau firm value. Oke, di sini kalau peneliti itu menyebut berarti informasi yang lebih relevan itu sebenarnya yang dipersempit ini, narrow, yang
apa yang skop satu dan skop 2. Seperti itu. Coba kita lanjut lagi untuk result yang selanjutnya. Jadi di tabel 5 ini adalah lanjutan, di mana ini dia mengukur CO2 itu berdasarkan skupnya. Skup satu, skup 2, dan skup 3. Nah, yang juga menarik dari sini ternyata di antara skup satu dan skup 2 dan skup 3 yang berpengaruh itu hanya skup satu. Baik itu yang pengaruh langsung maupun yang memoderasi earning ke MTB. Nah, berarti akhirnya peneliti mengasumsikan bahwa informasi yang sebenarnya paling relevan itu adalah skop satu, yaitu yang direct dari perusahaan, di mana perusahaan itu akan dilihat bagaimana dia memanage eh, mesin, memanage pabriknya, memanage kendaraan pabrik, dan lain-lain untuk mengurangi karbon tersebut. Makanya dia mempengaruhi secara negatif. Berarti kan semakin banyak karbon yang dihasilkan oleh perusahaan secara direct, itu akan mempengaruhi nilai perusahaan. Oke. Dan semakin tinggi karbon tersebut, karbon direct tersebut akan mempengaruhi relevansi informasi laba yang dimiliki perusahaan. Result yang hipotesis 3. Selanjutnya untuk hipotesis 4. Nah, ini yang lebih menurut saya lebih lebih luas lagi. Eh, Kita bisa menginterpretasikannya. Karena di sini dia membagi, jadi untuk institusional formal dan institusi non informal itu sebenarnya bukan variabel, tapi dia sebuah subsampel. Nah, subsampelnya seperti apa? Dia membagi antara formal institutions yang lemah dan yang kuat, low atau high. Lalu juga membagi informal institution dengan low dan high juga. Untuk mengetahui low dan high untuk formal maupun informal itu dia menggunakan pengukuran dari eh, Will, Williamson di tahun 2009. Jadi Williamson 2009 itu eh, ini sekadar informasi saja, dia mengukur tingkat berapa sih level nilai formal institutions dan informal institution dari setiap negara ada di dunia. Nah, karena di konteksnya di Eropa, dia menggunakan Eropa saja. Jadi dia membagi untuk low dan high-nya. Nah, tapi kita lihat di sini, menariknya, ternyata formal institution itu tidak bisa disimpulkan memiliki relevansi dan hipotesis 4, yang di mana semakin tinggi formal institution akan semakin patuh mungkin untuk mengurangi karbon dan lain-lain. Ternyata di sini tidak ada mungkin berpengaruh ya. Untuk ciri kita ambil contoh yang pengaruh langsung itu berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan. Dia di signifikansi alpha 5%, sedangkan di sini di alpha 1%. Artinya despite walaupun dia low formal institutions atau dia high formal institution, dia pasti eh, tidak ada tidak ada relevansinya. Sama-sama saja. Bahkan yang low lebih berpengaruh. Oke, berarti hipotesis 4 ditolak oleh peneliti seperti itu. Nah, kita lanjut. Sedangkan yang institutional, yang for informal institution itu menunjukkan bahwa eh, CO2 ini atau emission ini dia memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada yang low seperti ini. Yang low tidak berpengaruh, sedangkan yang ini berpengaruh lebih tinggi, signifikan. Sama seperti ini dia hanya berpengaruh di signifikansi alfa 5%, sedangkan ini di alfa 1%. Seperti itu, Bapak Ibu dan rekan hasilnya. Menarik untuk dilihat. Mungkin ya karena ini juga di ada variasi ya untuk di negara-negara Eropa yang banyak itu. Jadi dia bisa masuk ini kan seperti ini. Oke, terakhir conclusions atau kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama, intensitas CO2 itu berkorelasi negatif dengan valuasi pasar perusahaan karena memoderasi relevansi laba untuk penilaian ekuitas secara negatif. Hasil ini terutama didorong oleh intensitas emisi skop satu seperti yang tadi kita sudah bahas. Lalu yang kedua, kinerja karbon itu mempengaruhi konten informasional laba yang dimana digunakan investor untuk menilai stabilitas keuangan dan juga kinerja perusahaan yang akan datang. Nah, yang tadi juga saya sebutkan bahwa ternyata ini juga memoderasi ya pengaruh dari informasi laba terhadap eh, firm value. Yang dimana mungkin kita sudah tahu kalau informasi laba itu tentu pasti akan mempengaruhi firm value, tapi
dengan adanya kinerja karbon ini atau intrinsic karbon, ini juga akan mempengaruhi apakah kualitas atau informasi laba itu lebih relevan dengan nilainya seperti itu. Lalu yang keempat, ketiga, hasil penelitian ini berlaku terlepas di tingkat institusi formal di suatu negara. Seperti saya bilang tadi, ternyata ya dia mau dia low formal atau high formal institutions, dia sama saja, sama-sama berpengaruh. Tetapi di negara yang tingkat institusi informal yang tinggi itu akan lebih berpengaruh dibandingkan formal, yang dibandingkan informal yang lebih rendah. Untuk kesimpulan terakhir, itu perusahaan yang memantau dan mengurangi emisi CO2 dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan transparansi laporan keuangan, serta mengurangi ketidakpastian secara keseluruhan. Jadi ini merupakan kontribusi ya dari hasil penelitian ini bagi praktisi perusahaan-perusahaan itu bisa seperti ini, memantau mengurangi CO2, nanti akan meningkatkan kinerja lingkungan, transparansi laporan keuangan, serta mengurangi resiko-resiko ketidakpastian. Seperti itu. Dan terakhir, keterbatasan penelitian sebenarnya klasik ya. Untuk sampel penelitian kan hanya di perusahaan yang terdaftar di Eropa, sehingga temuan ini mungkin tidak berlaku di perusahaan swasta atau perusahaan tertutup, atau juga perusahaan-perusahaan yang di negara atau di wilayah yang lain. Dan juga konteks ini juga adalah konteks di level country. Jadi tingkat tingkat informal dan formal institution tadi di country level. Jadi memang riset ini hanya relevan mungkin ya, mungkin di eh, riset misalkan seperti di Eropa, di benua Asia atau di benua lain seperti itu, baru bisa relevan. Oke, selesai untuk presentasi dari saya. Mungkin bagaimana Mbak Marisa ini langsung tanya jawab atau bagaimana ya? Kalian ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat Zoom atau bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Mas Zayan. Jadi, untuk penelitian serupa, itu apakah juga bisa dilakukan di Indonesia ya? Oke, terima kasih Mbak Marita ya. Penelitian serupa di Indonesia. Oke, sebenarnya kalau kita bawa ke konteks misalkan ke Indonesia ya, itu akan bisa-bisa saja. Karena kita juga punya yang namanya pelaporan di SR, di mana SR itu juga mengandung informasi mengenai skup DHG, baik itu skup 1, skup 2, dan skup 3. Terus untuk dalam konteks informal dan formal institution, saya rasa itu belum bisa kita bawa ya, kecuali kita disclose atau kita lebarkan ke konteks Asia atau konteks ASEAN. Itu mungkin akan lebih bisa. Karena di dalam institutional formal atau formal institution dan informal institution itu adalah country level. Kecuali kita menemukan pengukuran lain yang dia mengukur misalkan state level atau partner level dan lain-lain. Untuk keterbatasannya sih kita bisa bedakan ya antara penelitian di Eropa. Di penelitian ini dia menggunakan 10.000 firm year observation dari tahun 2008 dan 2022. Nah, itu kan memang sebagai penelitian yang hasilnya akan sangat valid ketika observasinya sangat besar seperti itu. Juga ini juga di negara Eropa yang sustainability-nya jauh lebih maju dibandingkan di Indonesia. Nah, mungkin keterbatasannya akan di sampel. Sampel kita akan mungkin lebih kecil seperti itu. Mungkin seperti itu sih Mbak Mareta. Baik, terima kasih Mas Zayan atas jawabannya. Berarti bisa, tapi ada keterbatasan di sampel Ya, seperti itu ada ya. betul perbedaan sampel itu. Baik. Apabila dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin bisa dituliskan juga pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, mungkin saya mau lanjut bertanya juga, Mas Zayan. Dan apa sih yang membuat penelitian itu bisa menjadi artikel top tier gitu? Oh, oke, ini kan top tier ya, energi ekonomik ya. Dan kalau misalkan saya tadi sempat menyebut kalau sebenarnya judulnya biasa saja di awal kita baca, cuman carbon emission to firm value ya. Tapi ternyata ketika kita baca lebih luas, itu tidak hanya membahas tentang kedua hal tersebut. Di sana dia mengandung, untuk top tier sendiri kan dia karakteristiknya kan banyak.
syaratnya untuk menjadi top tier. Salah satunya juga sebenarnya kevalidasian dari hasil atau kevalidasian atau jumlah dari sampel. Semakin banyak sampel kan kita bisa tahu kalau semakin relevan saja dengan titiknya ada di dalam suatu negara atau suatu benua seperti itu. Jadi tadi ada 10.000 lebih, berarti sangat besar sekali, walaupun ya juga di dalam time series yang juga panjang. Tapi saya rasa itu juga termasuk ya. Sama di jurnal ini juga analisisnya banyak. Dan juga karena ini jurnal Elsevier ya, dia berbeda Kartini dan Emerald, di mana technically dia biasanya menggunakan footnote. Jadi di footnote itu banyak informasi-informasi, klarifikasi, disclaimer. Contohnya seperti di sini mereka sebenarnya sudah mengukur dengan pengukuran lain dan seperti misalkan awalnya mereka menggunakan total revenue, mereka mengganti dan total aset dan itu sudah mengasumsikan bahwa hasilnya juga serupa. Lalu untuk uji robustness juga dilakukan walaupun tidak ditampilkan di jurnal, mereka juga sudah melakukan dan itu ada di footnote seperti itu. Dan itu kan berarti kan hal-hal yang membuat mereka bisa eh, menjadi jurnal top tier ya karena kevalidasian data. Setelah itu juga dari segi penulisan mungkin ya. Ini sangat ringkas sekali, tapi ringkasan itu bisa mengandung banyak sekali informasi. Jadi dari tipe penulisan seperti ini tidak bertele-tele seperti itu. Sangat jelas sekali ketika kita baca. Dari sekian banyak tabel tadi ada 7 tabel dan itu hanya 11 halaman termasuk eh, daftar pustaka seperti itu. Mungkin oh ya ada pertanyaan kayak dari Pak Arif. Iya. Mungkin dari Pak Arif, dipersilakan Pak untuk Ya, mengajukan pertanyaannya. baik. Terima kasih Mbak Marita kesempatannya. Dan saya mau tanya, ini, Mas, mungkin saya masih ini sih eh, kurang ini ya, kurang expert mungkin di archivalis. Nah, saya mau tanya ini kan eh, terkait dengan tentang variable control, Mas. Bisa mungkin digambarkan secara ringkas atau secara detail terkait dengan sebenarnya variabel kontrol yang harus kita masukkan ke dalam riset itu apa itu yang kiranya itu berpotensi target itu bisa tembus di jurnal top tier. Jadi mungkin saya minta rambu-rambunya mas. Rambu-rambu yang pertama itu variabel kontrol apa yang perlu kita masukkan. Karena saya kadang melihat itu banyak riset yang menggunakan akar riset ya itu variabel kontrolnya ini beda dengan ini. Jadi agak bingung gitu. Mungkin bisa dipetakan yang sebaiknya yang wajib kita masukkan itu apa saja. Nah, itu. Nah, itu mungkin yang Mas Jan saya mau tanyakan terkait dengan itu aja sih sebenarnya. Pak Santi, rencana saya mau buat ini, mau buat apa penelitian akar itu cuma menentukan variabel kontrol yang sebaiknya masuk itu yang bisa diterima jurnal top tier kayak gimana. Itu aja. Terima kasih, Mas. Silakan kepada Mas Zayan untuk dijawab pertanyaan dari Pak Arif. Oke, baik Pak Arif, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi saya jelaskan ya Pak ya, tentang variable control terlebih dahulu. Jadi variable control itu memang untuk penelitian yang archival atau kuantitatif itu memang sebenarnya wajib, terutama untuk yang archival tadi Pak ya. Mungkin kan penelitian juga bisa yang non archival seperti misalkan menggunakan kuesioner dan lain-lain. Nah, tapi kalau dalam konteks yang data-data archival seperti ini, kita membutuhkan yang namanya kontrol di mana ini akan mempengaruhi bias atau tidak biasnya penelitian kita. Saya kasih contoh misalkan dalam penelitian ini kan juga ada regresi dan juga ada errornya kan. Dari misalkan coefficient ditambah beta 1 beta 2 beta 3 dan ujungnya kan ada errornya. Nah, error itu akan menggambarkan seberapa banyak distorsi atau seberapa banyak eh, variabel di luar apa yang kita pakai itu menjelaskan variabel Y. Kenapa membutuhkan variabel kontrol itu untuk memitigasi hal itu. Jadi kita harus mempelajari variabel utama dalam penelitian. Seperti variabel utama di review tadi adalah firm value, Pak. Jadi firm value itu kita baca dulu. Jadi apa saja variabel-variabel, apa saja teori-teori mungkin ya. Misalkan teori firm value itu dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, firm value dipengaruhi oleh
bagaimana situasi finansial perusahaan. Nah, seperti itu juga dari teori itu juga kita bisa elaborasi kira-kira apa saja kontrol yang akan kita gunakan. Misalkan karakteristik perusahaan, berarti kita bisa menggunakan firm size. Bisa juga bagaimana resiko finansial perusahaan seperti leverage atau bagaimana tata kelola perusahaan seperti governance. Tentu memang ini harus membutuhkan referensi-referensi jurnal-jurnal terdahulu. Cara paling mudah itu adalah kita mempelajari Y-nya apa dan kita baca-baca variabel-variabel, misalkan di sini penelitian-penelitian yang menggunakan variabel firm value sebagai variabel dependen, itu kira-kira kontrolnya apa saja. Itu kita pelajari, kita kutip seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya tidak sesusah itu untuk mencari variabel kontrol, karena itu akan dia sifatnya sama seperti independen, tapi memang bukan topik yang harus kita highlight seperti itu. Dia hanya untuk memitigasi adanya bias saja dari hasil apa yang kita teliti itu, Pak. Bagaimana, Bapak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Saya Atau mau, masih bingung mungkin mungkin? follow up ya, mau follow up yang jawaban Mas Zain. Jadi mungkin seperti ini ya, mungkin nanti saya tolong diluruskan kok salah. Contoh begini Mas, saya misalnya mau meneliti variabel, misalnya apa, financial reporting quality misalnya, sebagai Oke, ini kan, sebagai variabel independen saya. Berarti ya. cara gampangnya itu saya itu kumpulin artikel yang terkait dengan financial reporting quality, kemudian saya lihat variabel kontrolnya yang ada di beberapa artikel itu, saya langsung tempel gitu aja. Ya, secara simpelnya seperti itu, Pak. Tapi kita tentu juga harus melihat juga referensi-referensi. Dia kan variabel kontrol kan sebenarnya asumsinya misalkan ROA, leverage, dan firm size itu kan sebenarnya variabel-variabel yang tentunya sudah pasti berpengaruh seperti itu, Pak. Awalnya, asumsi awalnya. Itu. Jadi hal yang paling mudah adalah mencari referensi dari jurnal terdahulu seperti itu, Pak. Oke, oke. Kita lihat juga tapi Pak, dari financial reporting quality kan sebenarnya perbedaan bahasa mungkin banyak ya Pak. Kalau boleh tahu financial reporting quality-nya diukur seperti apa Pak? Kalau Bapak baratnya earning management kali atau seperti apa gitu Pak? Sepertinya Bapaknya Ya, oke, sudah masuk lagi. bagaimana Bapak Iya. Arif? Apakah Saya sudah tadi menjawab putus, saya bisa pertanyaan? diulangi tadi Mas yang terakhir Mas, saya dapat putus, kehilangan Mungkin anu. bisa Bisa diulang Mas Zayan untuk tadi. jawabannya tadi. Oke Pak, baik Pak. Jadi benar, benar kata Bapak tadi, cara paling mudah untuk menentukan variable control ya kita melihat referensi-referensi jurnal sebelumnya yang meneliti hal serupa. Hal serupa tentunya ke dependennya. Misalkan dependen Bapak tadi financial reporting quality, berarti Bapak harus mensurvei penelitian-penelitian ke variabel itu. Biasanya menggunakan variabel kontrol apa. Bisa Bapak lihat di Scopus gitu, dan lain-lain. Dan itu pastinya mereka memberikan referensi dari misalkan mereka menggunakan firm size sebagai variabel kontrol, mereka pasti akan berikan referensi. Oh, ini berdasarkan penelitiannya siapa dan siapa. Mungkin explore di situ, Pak, untuk memberikan justifikasi kalau variabel ini sebenarnya bisa digunakan sebagai kontrol. Gampangnya gitu Mas ya. Jadi caranya Oke, tempel aja dari penelitian terdahulu ya. betul. Kemudian ada Terutama batasan itu, nggak nih? Maaf, Bang, ada batasan nggak misalnya berapa variabel kontrol kita harus gunakan dalam sebuah riset supaya dia robust? setahu saya sih 6 itu udah cukup, Pak. 6 itu udah 6 cukup ya? banyak. Minimal 6 ya? Saya juga sering Oke. melihat yang mungkin hanya umumnya kayak firm size, ROA, leverage, terus board size, seperti itu kan cuma 4 dan lain-lain. Tapi mungkin kalau yang paling maksimal, paling bagus itu 6. Ya, 6 ya. Makasih ya kalau Mas yang Jen. biasa kami lakukan 6 sih, Pak. Biasanya berapa Mas Jen? 4 ya? Berapa? 5, 6 juga? 5 atau 6 seperti itu, Pak. Cukup Biasanya. ya? Kalau di kami. Oke, makasih Mas Jen. Oke, sama-sama Bapak. Baik, mungkin ini akan ada pertanyaan terakhir dari Bu Anissa. Untuk di Indonesia sendiri, apakah ada data tentang carbon emission ya? Apakah sudah tersedia seperti itu, Mas Zayan? Oke, kalau kita lihat ya dari jurnal artikel ini ya, di situ dia menggunakan Refinitiv Icon. Nah, mungkin untuk beberapa institusi atau lembaga-lembaga kampus, ada beberapa kampus yang memiliki akses ke Refinitiv. Dan pastinya di situ juga ada informasi data karbon atau juga di terminal Bloomberg atau secara manuali collect di XR. Cuman mungkin ya kita bisa berpatok pada perusahaan-perusahaan LQ lima misalkan cenderungnya yang melaporkan seperti mereka, yang melaporkan yang lebih.
lebih apa namanya lebih lebih lengkap. Saya belum pernah survei sih kalau misalkan keseluruhan dari negara Indonesia itu ada berapa persen, tapi ya itu memang perlu dicek juga. Dan sebenarnya sih banyak lumayan seperti itu. Persediaan datanya. Ses datanya bisa di Refinitiv, bisa di Bloomberg, bisa juga langsung melihat ke SR. Untuk keterbatasan datanya, kemungkinan ya kita tidak bisa mengasumsikan 900 perusahaan yang ada di Indonesia itu semuanya melaporkan seperti itu sih. Yang jadi concern bagi kita untuk meneliti karbon emisi ini. Bagaimana Mbak Anissa mungkin? Oke, terima Baik, kasih terima ya Mbak. kasih Mas Zayan atas jawabannya. Untuk terkait data carbon emission sendiri, di SG Dataset juga menyediakan Ibu. Jadi, apabila ingin konsultasi data terlebih dahulu dan tanya-tanya, nanti bisa menghubungi kontak yang akan saya kirimkan ya Ibu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Zayan atas jawabannya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif bertanya. Apabila Bapak dan Ibu sekalian ada yang sedang melakukan penelitian kuantitatif dan membutuhkan data, bisa sekali untuk menghubungi SI Dataset. Untuk kontak akan saya kirimkan di kolom chat Zoom. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Karena partisipasi dari Bapak dan Ibu, acara review artikel hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku MC dan sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.